Halo, perkenalkan nama saya Hakim. Saya memiliki usaha di bidang tembakau linting. Ya, dulu awalnya dari rasa malu saya, Mas, terhadap diri saya sendiri karena pada saat itu saya masih kuliah dan ketika itu saya belum memiliki penghasilan dan ada rasa motivasi dari diri sendiri untuk eh, bisa cari uang. Nah, begitu Mas. Kalau untuk produknya Mas Anji ini ada apa aja Mas? Ya, produk di toko saya ini ada berbagai macam tembakau Nusantara, Mas, dari berbagai daerah. Ada dari mungkin seluruh Indonesia ada di sini. Dan ada juga tembakau-tembakau rasa, yaitu tembakau-tembakau ada yang tembakau rasa surya, rasa-rasa rokok ada, rasa-rasa buah ada, dan dari produk Tarumartani dari Jogja, itu salah satu tembakau tertua di Indonesia ya. Nah, itu juga di sini menyediakan. Kalau untuk best seller di tokonya Mas Hakim itu apa? Untuk best seller di sini itu tetap rata-rata konsumen itu tembakau original, Mas. Ada dari tembakau dari Madura, tembakau dari Jawa Timur, Jawa Barat, itu yang jadi best seller di sini. Pelanggan dari Mas Hakim sendiri Ya. itu dari kalangan Ya. bisa dijelaskan? Oke, sesuai dengan kampanye saya sejak awal ya Mas, bahwasanya kita mau menghancurkan statement tentang melinting itu kuno, melinting itu ketinggalan zaman. Jadi kita kampanyenya dengan anak-anak muda. Dan di sini juga rata-rata pelanggannya mayoritas anak muda. Tapi untuk orang-orang tua pun juga ada di sini. Cuma untuk kebanyakan anak muda Mas di sini. Tembakau itu banyak Mas untuk jenisnya. Ada tembakau grosok, ada tembakau growol, dan ada tembakau linting. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya perbedaan bako linting dengan bako yang biasanya disetor di pabrik. Biasanya bako yang disetor di pabrik itu adalah bako-bako dengan harga per kilonya 20.000 sampai 30.000, mungkin juga lebih. Nah, ketika bako linting itu bisa harganya 200.000, 300.000, sampai bahkan lebih dari itu per kilonya. Nah, dengan hal itu kita bisa membantu para petani. Istilahnya dengan kita membeli tembakau original dari petani, tembakau linting, dan tentunya dengan kualitas yang baik, dengan rasa terbaik mereka, karena mereka juga membuatnya dengan sebaik mungkin, sebisa mungkin, dan juga kualitas tembakunya dari daun-daun yang benar-benar mereka pilih, mereka rawat dengan baik dan sempurna. Menurut saya itu bisa meningkatkan mungkin kehidupan mereka, karena mereka para petani itu juga memiliki keluarga, memiliki anak, dan butuh biaya untuk kehidupannya. Begitu Mas. Kalau Mas Hakim itu dapat barang berkualitas itu dari mana Mas? Ya, begini Mas. Saya juga nggak main-main untuk barang saya ya, untuk kualitas tembakau saya juga nggak main-main. Kita ambil memang untuk original itu dari petani langsung. Misalkan saya ambil dari Temanggung. Nah, di situ misalkan saya nggak bisa ke sana, itu saya minta sampel dulu Mas, sampel untuk saya cicipi di sini. Nah, ketika saya sudah nyicipi dan saya cocok, baru saya pesen. Untuk barang tersendiri banyak Mas, karena ini adalah tembakau Nusantara ya. Ada yang dari Jawa Timur pun dari berbagai daerah, Sumeneb dan lain sebagainya. Dari Jawa Barat juga dari Cianjur, dari Tanjung Sari, dari Garut itu juga ada. Bahkan kita dari Lombok pun ada Lombok itu ada tembakau base-nya, yaitu tembakau kasturi menyan, ciri khasnya sana. Nah, itu jadi kita ambilnya kalau yang original itu dari petani langsung. Dengan sistem misalkan kita jauh, kita ambil sampel dulu untuk kita cicipi. Nah, untuk tembakau rasa-rasa seperti dari produknya RB, Violin, Violin dari Tarumartani dan lain sebagainya yang ada di sini itu rata-rata sudah ada agensinya, sudah ada yang nyetok gitu di sini. Jadi saya tinggal jual begitu.
Karena di sini untuk tembakau rasa-rasa itu buat saya cuma untuk pelengkap ya, untuk awal-awal pelinting. Biasanya awal-awal pelinting itu mintanya tembakau yang halus-halus. Nah, itu saya kasih yang rasa-rasa. Nah, untuk selanjutnya biasanya untuk para konsumen tetap larinya, bukan lari sih, memang saya giring. Kayak saya giring ke tembakau original. Selain rasanya lebih, menurut saya lebih enak, sekaligus juga memiliki harga yang lebih relatif murah ya, 5 di kantong. Begitu. Selain itu juga itu tanpa saus. Tembakau original itu tanpa saus, jadi lebih benar-benar original untuk dinikmati. Apa kelebihan tembakau lintingan ini dibanding dengan rokok-rokok ternama itu? Oh iya, oke, menarik ini Mas. Kelebihan dari tembakau ini dari rokok-rokok lain, khususnya tembakau original. Tembakau original itu tidak bersaus, murni, pure dari petani. Adanya pun campuran itu dari gula memang Mas, gula, tapi itu sangat tipis. Dan banyak sekali item di sini yang tanpa gula, itu juga banyak. Nah, ketika tembakau itu tanpa zat perasa dan zat-zat terasa, zat-zat caos, itu terasa nggak apek Mas di dada. Nah, itu salah satu keunggulan tembakau original, itu nggak apek. Nah, selain itu juga harganya yang lebih murah daripada rokok-rokok komersial. Nah, jadi harganya jauh lebih irit daripada rokok. Walaupun di sini juga banyak tembakau yang berkualitas, bahkan yang 1 onnya sampai 50.000, 70.000 ada. Cuma itu kalau dibandingkan dengan rokok, misalkan seharinya habisnya hampir 2 pak, lah itu sangat jauh. Tetap murah di tembakunya, karena tembakau 1 on itu bisa untuk merokok seminggu lebih. Itu seboros-borosnya orang itu 1 on itu tetap seminggu. Ya, seperti itu Mas. Kalau untuk pesan Mas Hakim kepada teman-teman yang ingin beralih nih ke tembakau rintingan ini apa? Ya, untuk teman-teman yang mau nyoba lintingan atau mau mengenal tentang lintingan, kita benar-benar servis untuk kalian. Bahwasanya di Indonesia ini itu banyak sekali kualitas tembakau terbaik dari para petani yang hebat-hebat di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke. Banyak sekali jenis-jenis tembakau yang enak, bahkan yang lebih enak dari rokok komersial, itu banyak sekali. Dan selain kita bisa menikmati dari tembakau tersebut, selain kita juga bisa belajar bahwasannya di Indonesia ini sangat kaya, kalian juga bisa ngirit ya, lebih dalam segi pengeluaran irit. Nah, maka dari itu silahkan datang ke sini, silahkan tanya-tanya di sini, silahkan nyoba-nyoba tembakau dari berbagai Nusantara di sini. Di sini itu full service istilahnya, bahwasanya di sini semua sampel tembakau original ada tanpa terkecuali. Ya, jadinya bebas mau milih, mau nyoba ini boleh. Dan jangan pekewoh ketika memang belum cocok, jangan paksa beli. Nah, seperti itu Mas. Mari kita cintai produk-produk lokal. Jadi masih muda ya Mas? Nggak malu Mas kayak gini Mas? Untuk saya pribadi Mas, saya nggak pernah malu. Saat saya sedang babat alas Mas, saya sering istilahnya ketika di warung, saya karena di sini jual kopi juga ya, saya sering cuci piring di depan itu ya. Kadang orang-orang itu ngelihati kayak saya kok Mas kayak gitu. Nah, tapi itu bukan suatu alasan untuk saya menjadi malu, saya berkecil hati, enggak. Justru saya tipe seseorang yang mungkin ada orang yang ngece saya itu membara malah semangat saya Mas. Jadi
Ketika itu nggak ada sama sekali kata malu, nggak ada. Saya pun COD tembakau waktu dulu saya hujan-hujan pakai mantol, nggak ada rasa malu, nggak ada rasa gimana, nggak ada mas. Saya adalah pemuda yang istilahnya nggak apa-apa, malu sekarang nggak apa-apa, yang penting nanti kedepannya saya bisa lebih enak dan baik gitu. Halo semuanya. Kalau kalian butuh tembakau original, alat-alat linting, pipa, tembakau rasa, atau sigaret, paper, cengkeh, dan lain sebagainya, kalian bisa kepoin di Instagram kita, yaitu kimtembakau_salatiga. Kita juga melayani online, yaitu kirim-kirim ke seluruh Indonesia. Dan jangan takut, walaupun barang yang kalian pesen itu sedikit, tapi kita akan tetap mengirim. Nah, itu salah satu pelayanan dari Kim Tembakau Salatiga. Apa sih mas yang harus dimiliki oleh seorang pengusaha mas? Oh iya, ya walaupun ini seginya saya juga masih belajar untuk usaha ya mas. Yang penting untuk usaha itu adalah tekad yang kuat mas, dan juga pemikiran yang penuh dengan inovasi. Bahwasanya memang dunia ini terus berganti sangat cepat, dan kita harus, pemikiran kita pun harus mengikutinya, mau tidak mau. Dan tetap siapkan mental kalian di atas masalah. Jangan sampai mental kalian di bawah masalah. Jadi mental kalian itu harus tetap di atas masalah, agar tidak terjadi drop, tidak terjadi putus asa. Begitu. Setiap masalah dalam usaha apapun tetap ada solusinya. Pokoknya gagal coba lagi, gagal coba lagi. Kita masih muda. Hai putra-putra Soekarno, bangkit dari rebahanmu itu. Nah, kita lebih baik capek di usia muda, kita lebih baik lelah di usia muda, tapi kita mendapatkan kehidupan yang lebih baik di hari tua nanti. Tetap semangat. Jangan lupa untuk tetap subscribe di channel Yusuf PSG. Banyak kisah-kisah inovatif dan juga bermanfaat untuk di channel ini.